Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sejak Minggu sore banjir merendam permukiman warga di Jalan Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Hingga Minggu malam, banjir masih merendam pemukiman warga di Jalan Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ketinggian air semakin bertambah hingga mencapai 1 meter. Dengan menggunakan perahu karet, petugas BPBD DKI Jakarta mulai menyisir pemukiman. Warga yang awalnya memilih bertahan di rumah mulai dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Bahkan tidak sedikit juga warga yang memilih bertahan di lantai 2 mereka. Dan pemukiman di sekitar Jalan Pondok Karya, Mampang Perapatan menjadi salah satu kawasan langganan banjir di Jakarta Selatan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta menimbulkan kemacetan panjang di ruas Kebonanas, Jatinegara, Jakarta Timur. Kemacetan panjang hingga kendaraan nyaris tidak bisa bergerak membuat pemotor nekat menaiki separator jalan dan melawan arah. Kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan Kebonanas, Jatinegara, Jakarta Timur. Kendaraan yang melintas dari arah Pulau Gadung menuju Cawang nyaris tidak bisa bergerak. Ini terjadi akibat hujan deras dan banjir yang melanda kawasan ini. Akibatnya sejumlah pengendara motor yang tidak sabar nekat menaiki separator jalan untuk melawan arah. Petugas gabungan Satpol PP bersama TNI dan juga Polri, pemirsa, mengevakuasi seorang wanita yang hendak melahirkan di tengah banjir di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu malam. Selain ibu yang hendak melahirkan, sejumlah lansia hingga anak-anak turut dievakuasi petugas lantaran kondisi banjir yang kian tinggi. Seorang ibu yang hendak melahirkan harus dievakuasi dari rumahnya yang terendam banjir hingga 2 meter di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Menggunakan ban pelampung, ibu tersebut dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Selain ibu yang hendak melahirkan, sejumlah lansia, anak-anak turut dievakuasi petugas lantaran kondisi banjir yang kian meninggi. Sebagian warga sudah mulai dievakuasi keluar dari rumah untuk mengungsi ke lokasi pengungsian di SDN 1 Kampung Melayu. Warga pun hanya bisa berharap agar banjir merendam pemukiman mereka dapat segera surut. Masuk sekitar jam 5 ya, pas hujan besar itu udah naik lagi. Ketinggian udah kembali ke 2 meter lagi. 2 meter lagi, Pak? Iya. Ini warga sendiri gimana, Pak? Udah mulai dievakuasi apa gini? Udah dari pagi udah dievakuasi. Evakuasi? Ya. Termasuk tadi yang ibu hamil itu? Iya, betul. Lagi hamil berapa bulan? Saya ini hari udah melahirkan. Oh, udah mau melahirkan, Pak? Iya. Itu langsung dibawa kemana tadi, Pak? Ke rumah sakit. Rumah sakit mana, Pak? Depan yang terdekatnya sini, depan. Ya, pemirsa, petugas polisi juga membantu puluhan warga yang terjebak di rumahnya karena banjir di wilayah Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Di lokasi tersebut, ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Dengan menggunakan perahu karet, sekitar 10 personil dari Direktorat Samapta Polda Metro Jaya menyusuri gang untuk menuju titik yang sulit dijangkau wilayah Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Di lokasi padat penduduk ini, puluhan warga masih terjebak di rumahnya karena luapan air Kali Ciliwung hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Evakuasi warga yang terjebak banjir pun berlangsung dramatis. Salah satunya saat petugas mengevakuasi seorang anak dan seorang balita dari lantai 2 rumahnya. Oh, udah datang? Oke. Bagus. Pemirsa, ratusan rumah warga di Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur pada Senin dini hari masih terendam banjir. Banjir ini berdampak di 6 RT dan RW 04 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Banjir dengan ketinggian 1 meter lebih ini membuat aktivitas warga terganggu, bahkan sejumlah warga ada yang nekat terobos banjir dengan arus yang deras.
Banjir ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi di wilayah Jakarta Minggu sore dan juga air kiriman dari Bogor membuat kali tidak dapat menampung debit air hingga meluap ke pemukiman warga. Sejumlah warga terpaksa harus mengungsi ke tempat yang sudah disiapkan oleh BPBD Jakarta Timur. Pemirsa, akibat hujan deras yang terjadi di kawasan Bogor, beberapa wilayah di Jakarta terendam banjir karena luapan air Sungai Ciliwung. Ya, banjir juga menggenangi 10 RT kawasan Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Banjir kembali menggenangi beberapa wilayah Jakarta sejak Minggu dini hari akibat hujan deras dan luapan kali Sunter Hulu karena kiriman air dari Bendungan Katulampa Bogor yang cukup tinggi. Salah satunya adalah wilayah Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur dengan 10 RT yang terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Beberapa warga Kelurahan Cipinang Melayu juga menyebutkan banjir ini terjadi karena memang langganan. Jika intensitas hujan tinggi dan kiriman air dari Bendungan Katulampa Bogor sehingga warga selalu siaga sebelum banjir terjadi. Ya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jemberana ini mengakibatkan banjir dan juga longsor di sejumlah desa di Jemberana, Bali. Dari 8 titik banjir terparah terjadi di desa Kaliakah, Kecamatan Negara. Warga panik mengevakuasi barang berharga usai rumahnya terendam banjir di Kelurahan Loloan Timur, Jemberana, Bali. Banjir bandang RT 5. Belasan rumah warga terendam banjir setinggi 1 meter akibat luapan sungai setelah diguyur hujan deras. Warga masih bertahan di rumah masing-masing. Tidak hanya di Kelurahan Loloan Timur, banjir juga merendam ratusan rumah di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara. Puluhan rumah lainnya juga terendam banjir di 3 desa. Selain banjir, hujan deras juga mengakibatkan 2 titik longsor, yakni di Banjar Pesinggahan Desa Medewi, Kecamatan Pakutatan, dan di Banjar Palungan Batu, Desa Batu Agung, Kecamatan Jemberana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jemberana menerima 12 laporan titik bencana. Petugas masih mendata kerusakan lain yang ditimbulkan. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, Ainis melaporkan. 15 RT di Kelurahan Petogokan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terendam banjir, pemirsa. Ketinggian air yang mencapai 1,5 meter ini membuat aktivitas warga terganggu. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Minggu siang membuat sejumlah lokasi terendam banjir. Ratusan rumah warga di 15 RT di Kelurahan Petogokan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 1,5 meter. Hingga Minggu malam, ketinggian air yang merendam permukiman warga terus bertambah. Banjir akibat luapan Kali Krukut ini membuat warga mengungsi ke sejumlah lokasi. Sementara warga memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Pukul 17.30. Untuk ketinggiannya, Bang? Hanya 1,5 meter. Paling dalam? Paling dalam. Ini yang terdampak ini ada berapa RT, Bang? Ada 15 RT. Di 1 RW? 1 RW, 15 RT. Terus ini warga lumayan dalam juga nih, Bang. Ada yang ngungsi ya sih, Bang? Sebagian ada mengungsi, sebagian bertahan di rumah. Banjir yang merendam wilayah Petogokan ini merupakan yang kedua kali dalam 2 bulan terakhir. Pertengahan Juni lalu, ratusan rumah warga terendam banjir akibat meluapnya Kali Krukut. Tingginya curah hujan di selatan Jakarta membuat Kali Krukut tak mampu menampung limpasan air hujan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Anyus melaporkan.
Ya pemirsa, banjir kembali menggenangi Jakarta dan sekitarnya. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Henry Aprila dengan juru kamera Seto Pratomo yang kini berada di Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Baik, Henry, bagaimana situasi terkini di Cipinang Melayu? Apakah sudah ada bantuan dari pemerintah? Ya baik, selamat pagi Nata dan juga Ayah. Tentu untuk di pagi hari ini tepatnya kami berada di RT 5, kawasan Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Ayah dan juga Nata dan juga pemirsa, tentu kita akan sedikit tunjukkan bagaimana kondisi terkini. Kalau tadi pagi masih ketinggian mencapai 1,5 meter. Kalau untuk saat ini memang sudah mulai surut karena sejumlah bantuan sudah mulai datang. Karena mengingat untuk banjir sendiri, ini memang diakibatkan dengan luapan Kali Sunter Hulu. Nah, kemudian memang untuk aktivitas masyarakat itu memang sampai sejauh ini masih terhambat karena mengingat intensitas air yang masih cukup tinggi, yang kemudian juga ada beberapa warga yang sementara dilakukan evakuasi di lokasi evakuasi setempat. Salah satunya adalah di universitas yang terdekat untuk menjadi lokasi tempat evakuasi para warga yang hanya memiliki satu lantai dalam rumahnya sendiri. Namun kembali lagi untuk warga yang memiliki rumah dengan ketinggian atau 2 lantai seperti itu, nih warga masih memilih untuk berada di kediamannya ataupun di rumahnya masing-masing. Adapun memang ketinggian air ini sebelumnya mencapai 2,5 meter, yang kemudian kami juga tadi sempat berbincang dengan Ketua RT 5 menyampaikan bahwa untuk air sendiri ataupun banjir memang ini sudah terjadi sejak kemarin malam, yang tandanya ini pihak dari bantuan dari pihak pemerintah sekitar pun juga langsung sigap melakukan bantuan untuk melakukan penyedotan air, sehingga air ini juga sedang dilakukan penyedotan untuk nantinya penyurutan air. Kemudian juga untuk saat ini visual terkini yang ditunjukkan oleh juru kamera kami Seto Pratomo, warga ataupun masyarakat memang melakukan aktivitas untuk mengangkat barang-barang yang bisa diselamatkan karena mengingat juga listrik sementara kemarin malam ini sempat dipadamkan karena mengingat intensitas air yang cukup tinggi, yang kemudian kalau untuk saat ini memang listrik sudah mulai dinyalakan kembali. Namun untuk beberapa aktivitas masyarakat ataupun warga sekitar di RT 5 terkhusus di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur ini masih cukup terhambat. Adapun juga kami sempat lihat ini ada pos BPBD yang sudah disediakan untuk menyalurkan sejumlah bantuan konsumsi, pakaian hingga beberapa bantuan lainnya yang diberikan untuk masyarakat terutama di kawasan Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Untuk di kawasan Cipinang ini, terutama di Jakarta Timur, ada sekiranya 10 RT yang terdampak akibat dengan luapan Kali Sunter Hulu, yang kemudian ini juga kiriman air dari kali yang berada di Bogor, Bendungan Katulampa, sehingga hujan yang cukup tinggi, intensitas hujan yang cukup tinggi ini mengakibatkan curah air ataupun kiriman air yang tentunya meluap di Kali Sunter Hulu ini. Nah, adapun juga sampai sejauh ini pihak pemerintah sendiri sekitar juga terus melakukan bantuan, terus melakukan evakuasi untuk warga ataupun masyarakat sekitar, karena sampai sejauh ini kami lihat juga air memang sudah cukup surut, namun ketinggian masih cukup tinggi, tandanya sampai sejauh ini kami akan terus pantau apakah nantinya akan ada bantuan-bantuan kembali yang datang, dan tentu sampai sejauh ini pun kita lihat memang masyarakat masih terus melakukan evakuasi untuk warga yang hanya memiliki satu lantai. Nata dan juga Ayah. Baik, ya kalau kita melihat tadi memang masih ada genangan air ya di belakang Henry, dan kita juga melihat bahwa kita berharap bahwa pemerintah ini agar segera melakukan apa yang dilakukan. Ya baik Henry, terima kasih atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat bertugas kembali. Ya, Nata, tadi kita sudah melihat ya bahwa di beberapa lokasi banyak sekali terjadi hujan, bahkan tidak hanya Jakarta, di Bali pun ini terjadi banjir. Begitu ya. Dan pemirsa, ini masih terkait dengan situasi hujan, di mana diguyur hujan deras sejak Minggu sore, ratusan rumah di perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi terendam banjir. Ya, walaupun ketinggian air mencapai 1 meter, warga memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Seperti inilah suasana di perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Jakarta. Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu malam. Ratusan rumah terendam banjir sejak sore tadi.
Semakin malam ketinggian air pun semakin meningkat hingga mencapai 1 meter. Selain akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Bekasi, banjir juga diakibatkan meluapnya Kali Cakung yang berada di samping perumahan. Warga lebih banyak memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Guna mengurangi ketinggian air, 2 pompa portable sudah disiapkan untuk menyedot genangan air. Selain merendam pemukiman, banjir juga merendam ruas jalan utama Caman Raya. Akibatnya lalu lintas terganggu. Penumpukan kendaraan pun tidak dapat dihindari. Para warga yang terjebak banjir di perumahan Jati Bening, Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat terpaksa harus menggunakan perahu. Meski kondisi air sudah terlihat surut, namun ketinggian masih mencapai 70 cm. Hal ini menyulitkan para warga yang hendak pulang dan keluar rumah untuk beraktivitas. Kepala Pusat Pengendali Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kota Bekasi, Karsono, mengungkap ada sejumlah wilayah di Kota Bekasi yang terendam banjir. Dirinya mengungkap banjir paling tinggi mencapai ketinggian 1,5 meter. Ya, pemirsa, ratusan rumah di Kayu Gede 1, Tangerang Selatan, Banten terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Selain intensitas curah hujan yang tinggi, banjir kali ini disebabkan meluapnya Kali Bintaro. Dalam, Pak. Hujan yang mengguyur Tangerang Selatan sejak sore hingga Minggu malam membuat ratusan rumah di 3 RT di perumahan Kayu Gede 1, Paku Jaya terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Selain intensitas curah hujan yang tinggi, banjir kali ini juga disebabkan akibat meluapnya Kali Bintaro. Bahkan sejumlah warga pun kini nekat beraktivitas untuk menerobos banjir sambil menunggu datangnya bantuan dari pemerintah Tangerang Selatan. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan mencatat hingga Minggu malam sebanyak 8 titik lokasi yang terendam banjir. Sejumlah warga masih bertahan di rumahnya dan sebagian lagi mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Korban banjir pun berharap pada pemerintah Tangerang Selatan untuk segera memberikan bantuan seperti perahu karet dan makanan siap saji. Hujan deras yang mengguyur kota Tangerang sejak siang hingga petang, pemirsa, membuat sejumlah jalan dan pemukiman warga di Tangerang ini banjir. Ketinggian air pun bervariasi mulai dari 50 cm hingga setinggi 1,5 meter. Salah satu permukiman warga yang terendam banjir adalah perumahan Pinang Geria, Pinang, Kota Tangerang, Banten. Banjir merendam pemukiman hingga mencapai 1,5 meter. Tak hanya rumah, kendaraan seperti sepeda motor dan mobil milik warga pun ikut terendam banjir. Selain curah hujan yang tinggi, buruknya sistem drainase menjadi penyebab banjir di kawasan Pinang Geria. Warga mengeluh banjir sudah kerap terjadi. Tahun ini diketahui permukiman sudah 2 kali kebanjiran meski warga telah berkali-kali menyampaikan penyebab banjir ke pemerintah, namun belum ada tindakan. Sering sih, jadi bukan sekali 2 kali, tahun ini aja udah 2 kali. Untuk pemerintah sendiri sih mungkin dia udah kerja lah, udah mastiin lagi, ya kalau udah kayak gini bendungannya gimana gitu. Maksudnya dialihkannya kemana, apalagi ini kan harusnya dari sini semua lagi. Warga berharap pemerintah Kota Tangerang segera memperbesar saluran air di wilayah mereka agar aliran air lancar dan banjir tidak lagi merendam pemukiman mereka. Dari Tangerang, Banten, Sukron News melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan, Banten, pemirsa, terus mengevakuasi warga perumahan Kayu Gede 1 ke tempat yang lebih tinggi. Bahkan hingga Minggu malam, BPBD mencatat ada 8 lokasi titik banjir di Tangerang Selatan, Banten. Dengan
Dengan menggunakan perahu karet, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus mengevakuasi warga perumahan Kayu Gede 1 Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Di perumahan Kayu Gede 1 sendiri terdapat ratusan rumah warga yang terdampak banjir hingga ketinggian air mencapai 1 meter. Selain intensitas curah hujan yang tinggi sejak sore hingga Minggu malam, banjir di perumahan Kayu Gede 1 ini juga disebabkan karena meluapnya sodetan Kali Bintaro. Bahkan hingga Minggu malam, BPBD mencatat ada 8 titik lokasi banjir di Tangerang Selatan, Banten. Saat ini BPBD berada di lokasi perumahan Kayu Gede 1 yang dimana perumahan ini terjadi luapan air banjir sekitar kurang lebih 60 sampai 130 cm tinggi mata air. Langkah apa jadi dilakukan oleh BPBD? BPBD hingga saat ini telah melakukan berbagai upaya seperti melakukan evakuasi warga yang membutuhkan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan lebih aman tentunya. Dan rencananya BPBD juga akan membantu atau mengirimkan bantuan logistik berupa makanan cepat saji dan tambahan gizi. Masih di Tangerang pemirsa, di mana petugas ini mendistribusikan bantuan makanan siap saji dan paket bergizi bagi para korban banjir di perumahan Kayu Gede 1 Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Hingga Senin dini hari, ketinggian air di perumahan Kayu Gede 1 Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten masih mencapai 80 cm. Meski banjir, warga pun masih bertahan di rumahnya masing-masing. Dengan menggunakan perahu karet, petugas terus mendistribusikan bantuan makanan siap saji bagi para korban banjir. Tidak hanya itu, bantuan paket makanan bergizi lainnya juga diberikan BPBD melalui box khusus. Bantuan pun langsung dikumpulkan di pos warga dan nantinya akan disalurkan melalui pengurus lingkungan ke para korban banjir. Petugas BPBD masih bersiaga dengan menerjunkan perahu karet dan sejumlah personil guna membantu aktivitas warga. Hingga kini banjir mulai berangsur surut. Ada berapa kotak jadinya? Itu kan 12 kotak ya, 20. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di kawasan perumahan mewah di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua kelompok remaja ini saling serang dengan mempersenjatai diri dengan senjata tajam dan kayu batu. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di salah satu perumahan mewah di wilayah Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dua kelompok remaja mengendarai motor terlibat kejar-kejaran dan saling serang menggunakan senjata tajam di depan lingkungan sekolah dan depan tempat ibadah. Takut menjadi korban salah sasaran, sejumlah warga dan pengendara yang melintas memilih berputar balik. Diketahui tawuran remaja di lokasi ini kerap terjadi dan sangat meresahkan warga. Belum diketahui pasti dua kelompok remaja yang terlibat tawuran dan dari mana berasal. Momen libur sekolah dimanfaatkan sejumlah remaja yang masih pelajar untuk ajang tawuran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, News melaporkan. Pemirsa, aksi penggerbekan arena judi sabung ayam di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Polisi harus melepaskan tembakan ke udara saat para pelaku nekat melarikan diri ke hutan. Kocar-kacir peserta judi sabung ayam terjadi saat aparat gabungan dari unit Respon Polres Pangkep dan Polsek Mandale menggerebek arena judi sabung ayam yang terletak di atas gunung di Desa Mandale, Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan aktivitas tersebut. Dalam penggerebekan arena judi sabung ayam, petugas tidak berhasil menangkap pelaku. Namun 9 ekor ayam aduan berhasil diamankan sebagai barang bukti. Arena judi yang berdiri di atas tanah perbukitan langsung dibongkar dan dibakar di tempat. Aksi penggerebekan ini dilakukan setelah polisi menerima laporan dari warga yang resah dengan kegiatan judi sabung ayam yang cukup tersembunyi, berada di atas gunung dan jauh dari pemukiman warga yang membuat sulit dipantau aparat. Sampai di TKP sempat mengeluarkan tembakan sebanyak 2 kali. Pada saat mendengar tembakan, masyarakat yang berkumpul langsung membubarkan diri. Jadi pada saat kami tiba di TKP, hanya mendapatkan beberapa barang bukti.
Untuk kepentingan penyelidikan, ayam aduan yang berhasil diamankan dibawa ke Mapolres Pangkep sebagai barang bukti. Polisi berharap kerjasama dari warga untuk terus melaporkan jika menemukan aktivitas serupa. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang remaja tewas tersengat listrik di atap rumah saat main layangan di Kota Cimahi, Jawa Barat. Proses evakuasi korban pun berlangsung secara dramatis. Dengan penuh hati-hati, tim gabungan termasuk anggota Damkar harus mengevakuasi jasad Tiar, remaja berusia 19 tahun yang tewas diduga tersengat aliran listrik di kawasan Cipageran, Kota Cimahi, Jawa Barat. Korban tewas di lantai 2 rumah, tepat di samping toren atau penampungan. Petugas harus hati-hati menurunkan jasad korban karena terlebih dulu memastikan tidak ada lagi aliran listrik yang menyala. Setelah berjuang lebih dari 2 jam, jasad korban dimasukkan ke kantong jenazah untuk kemudian diturunkan petugas gabungan menggunakan tali dan tangga. Dari informasi yang diperoleh, korban yang bertamu ke rumah kerabat sebelumnya pamit untuk main layangan. 2 jam berselang, korban tak kunjung turun saat dipanggil ibunya. Keluarga kaget saat naik ke lantai 2, korban sudah tergeletak di samping toren dalam keadaan tewas. Kita sampai di sana, korban sudah meninggal dunia. Izin untuk naik ke atas, main layangan. Nah, ketika ada telepon keluarganya ngecek ke atas, korban sudah tergeletak seperti itu. Personil yang diterjunkan 4 orang, personil rescue. Kesulitannya untuk penurunan pasien aja mungkin, bukan pasien namanya, korban. Peristiwa ini sudah dalam penyelidikan Polres Cimahi. Diduga ada kabel listrik terkelupas dan mengenai saluran air sehingga korban tersengat. Pihak keluarga korban menolak jasad korban diotopsi dan menganggap sebagai musibah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Anyus melaporkan. Kita beralih ke Jawa Tengah, pemirsa. Kebakaran rumah di Kabupaten Banyumas mengakibatkan seorang nenek tewas dengan kondisi mengenaskan. Diduga korban tidak bisa menyelamatkan diri usai terjebak di kamar tidurnya. Ini tak kemen, Dek. Ini tak kemen. Ya Allah. Ya, Bang, yang aku betak-betak apa? Jono kaget bisa lagi turun. Goreng apa? Kebakaran hebat terjadi di rumah warga RT 1 RW 5 Dusun Depok, Desa Rawaheng, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mengakibatkan seorang nenek tewas dengan kondisi mengenaskan karena terjebak di dalam kamar tidur. Korban bernama Dakem, usia 74 tahun yang tinggal di rumahnya yang semi permanen berukuran 5 x 6 meter seorang diri. Sementara suaminya telah meninggal dunia dan anak-anaknya sudah tinggal berbeda rumah. Para tetangga nenek Dakem berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas gabungan yang datang ke lokasi ikut membantu memadamkan api dan mencari korban serta mengevakuasi korban dari lokasi kebakaran. Peristiwa kebakaran rumah yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia ditangani oleh Polsek Wangon guna dilakukan penyelidikan dengan mendatangkan tim Inafis Polresta Banyumas. Hasil sementara diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik yang membakar atap kayu merembet ke lemari kayu dan tempat tidur korban. Puluhan motor mogok akibat terendam air luapan Kali Angke yang tumpah ke jalan. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Today.